Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian daripada pembahasan mengenai iman terhadap malaikat. Dan sekarang kita masuk pada poin yang keempat ya, dari kandungan keimanan kita kepada keimanan kita kepada para malaikat ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bahwa beriman kepada para malaikat itu yatadhammanu arba'atu umur, mengandung 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani wujud para malaikat ini. Wajib bagi kita untuk yakin, percaya bahwa malaikat itu ada dan dia bukan sesuatu yang bersifat majazi, bukan suatu kiasan atau yang semacamnya, sebagaimana sebagian orang berpendapat bahwa malaikat itu tidak ada wujudnya. Malaikat itu hanya satu potensi yang dimiliki oleh manusia berkaitan dengan potensi kebaikannya. Maka ini adalah satu keyakinan yang kufur. Mengapa? Karena ketika seseorang meyakini hal yang seperti ini, berarti dia telah mengkufuri Allah dan Rasulnya yang telah mengabarkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih bahwa malaikat itu ada wujudnya dan diterangkan secara rinci dan detail mengenai sifat-sifat para malaikat ini. Kemudian yang kedua, dalam kita beriman kepada para malaikat, wajib bagi kita untuk mengimani siapapun yang kita ketahui namanya dari mereka para al-malaikah ini, sesuai dengan nama yang kita ketahui, yaitu kita ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi berkaitan dengan kabar mengenai para malaikat, karena ini merupakan perkara yang gaib, maka tentunya kita wajib membangun keyakinan kita tentang mereka berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apabila disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah nama mereka secara khusus, wajib bagi kita untuk mengimani malaikat itu beserta namanya. Adapun jika nama malaikat tidak disebutkan atau disebutkan hanya berkaitan dengan kaitannya dengan globalnya para malaikat, maka kita wajib untuk mengimaninya secara global. Kemudian yang ketiga adalah mengimani terhadap apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Dari sifat-sifat para malaikat ini sesuai dengan apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti Jibril alaihissalam, itu memiliki sifat yang disabdakan Nabi SAW memiliki 600 sayap, qad saddal ufuk, yang menutupi ufuk timur dan barat. Termasuk juga sebagian malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah wujudnya menjadi manusia. Seperti Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi SAW dalam keadaan berwujud seperti salah satu sahabatnya, yaitu Dihya Al-Kalbi. Dan segala apa yang disifati oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun Sunnah mengenai sifat-sifat para malaikat, wajib untuk kita meyakininya secara keseluruhan, sesuai dengan apa yang dikabarkan. Adapun jika kemudian kita misalnya mendapati kabar bahwa malaikat itu bisa merubah wujud menjadi binatang dan seterusnya dan kita tidak mendapati ada dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang hal itu, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Tidak diperbolehkan kita untuk meyakini akan hal ini.
Kemudian yang keempat, nah ini yang kita sekarang masuk ya, pembahasan mengenai mimma yatadammanuhu al-imanu bil malaikah al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Perkara yang termasuk dari keimanan kepada para malaikat. Yang keempat adalah mengimani terhadap apa yang telah kita ketahui dari perbuatan-perbuatan mereka, yang mana mereka menegakkan semua tugas-tugas mereka itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, bagaimana kita mengetahui tugas-tugas mereka ini? Kita mengetahuinya dari kabar yang Allah dan Rasulnya sampaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dikatakan oleh Syekh di sini katasbihihi, seperti tasbih yang mereka selalu ucapkan. Wa ta'abbud lahu lailan wa naharan biduni malalin wala futur. Dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, malam dan siang yang tidak pernah ya, diliputi oleh kebosanan dan tidak pula kelesuan. Jadi para malaikat itu selalu menegakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah ya, tanpa ada apa? Tanpa ada kebosanan sama sekali dan tidak ya, adanya kelemahan dan kelesuan. Ya, berbeda dengan manusia ya. Kalau manusia itu ada waktu-waktu di mana mereka lesu, ada di waktu mereka malas atau mereka bosan ya. Para malaikat tidak Allah ciptakan dalam keadaan semacam ini. Waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassah, dan terkadang ya pada sebagian mereka itu memiliki tugas-tugas yang khusus. Jadi tugas umumnya para malaikat itu adalah beribadah kepada Allah, bertasbih, ya, berzikir, berdoa. Itu adalah tugas khusus, tugas umumnya. Ya. Semua para malaikat itu melakukan ya, penegakan ubudiyah, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ruku, ada yang sujud, ya, ada yang bertasbih dan seterusnya. Namun ada sebagian para malaikat itu yang Allah Taala memberikan tugas-tugas khusus kepada mereka. Ya, mithlu Jibril al-Amin ala wahyillahi ta'ala. Ya, seperti Jibril al-Amin. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Jibril ini untuk menyampaikan wahyu Allah taala. Yursiluhullahu bihi ilal anbiya'i war rusul. Allah mengutus Jibril ini kepada para nabi dan para rasul. Ya, untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Nah, ini tugas khususnya Jibril. Adapun tugas umumnya Jibril apa? Ya, beribadah kepada Allah seperti para malaikat yang lain, bertasbih, ya, berzikir dan seterusnya. Kemudian wa mithlu Mikail al-muwakkalu bil qatri ay bil matari wan nabat. Mikail yang diberikan tugas oleh Allah mengenai hujan, ya. Dan berkenaan dengan apa? Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian Israfil al-muwakkalu bin nafkhi fis suri 'inda qiyamis sa'ati wa ba'tsil khalqi. Jadi Israfil itu diberikan tugas untuk meniup sangkakala ketika ditegakkannya hari kiamat. Ya, termasuk juga meniup sangkakala untuk dibangkitkannya seluruh makhluk. Nah, apakah Israfil ini ya ketika belum ditugasi untuk meniup sangkakala ini, apakah kemudian Israfil nganggur? Ya, enggak. Ya, Israfil terus beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga mithlu malakul maut. Malakul maut al-muwakkalu biqabdil arwahi 'indal maut, yaitu ditugasi untuk mencabut nyawa roh ketika mati. Ya, malakul maut. Jumlah malakul maut itu berapa, Pak? Ada berapa kira-kira? Wallahu a'lam. Ya, kalau dari ayat-ayat Al-Quran disebutkan, ya, kalau kita gabungkan semua dalil, ya, kita mendapati keterangan bahwa malakul maut itu jumlahnya cuma satu. Ya, malakul maut itu jumlahnya satu. Akan tetapi malakul maut ini memiliki malaikat-malaikat yang membantunya dalam tugas pencabutan roh. Kadang-kadang ada sebagian orang mungkin ya terpapar syubhat, bagaimana ya malakul maut yang jumlahnya satu itu bisa mencabut roh sekian banyak orang dalam waktu yang bersamaan.
ya, dengan jarak yang jauh, ya, seperti misalnya suatu negeri atau suatu daerah itu ditimpa musibah, tsunami atau apa gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah banyaknya korban jiwa yang mati, ya, yang satu itu di sini, yang satunya di sana, yang 5 di sana, nah gitu. Ya, berpencar-pencar tempat matinya. Bagaimana caranya malakul maut yang sendirian itu bisa mencabut nyawa? Nah ini kadang-kadang orang itu berpikiran liar seperti ini, ya. Nah maka ya kita nyatakan seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu zahir ayat menunjukkan bahwa malaikat, ya, itu mengenai pencabutan nyawa itu banyak, ya, seperti di dalam Quran surah Al-An'am ayat 61 Allah mengatakan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Jadi Allah mengatakan sehingga apabila datang kematian itu kepada salah seorang di antara kamu, maka ia akan diwafatkan oleh rusuluna, rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, yaitu para malaikat kami. Wahum la yufarritun, sedangkan mereka para malaikat kami itu tidak pernah melalaikan kewajibannya, tidak pernah melalaikan tugasnya untuk mencabut nyawa. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 28 ada kalimat alladzina tatawaffahumul malaikah, ya, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Kata al-malaikah itu jamak, ya. Yang kata tunggalnya itu malakun, itu tunggal, satu malaikat. Kalau malaikah itu banyak malaikat. Dikatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 28 alladzina tatawaffahumul malaikah, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, yang menunjukkan bahwa para malaikat pencabut nyawa ini banyak gitu. Akan tetapi dalam ayat yang lain Allah menyebutkan malakul maut itu cuma satu, ya, dengan bentuk tunggal. Allah mengatakan kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un dalam surah As-Sajdah ayat 11. Kul, katakan ya Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Malakul maut itu akan mewafatkan kalian, yang dia itu diserai tugas untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Nah di sini redaksinya Allah menyebutkan malaikat pencabut nyawa itu hanya satu, yaitu siapa? Malakul maut, ya, malakul maut. Nah untuk menjamak keterangan ini butuh hadis Nabi SAW, ya, butuh hadis Nabi SAW untuk kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan apakah malaikat pencabut nyawa itu hanya satu ataukah banyak, ataukah dia satu tapi memiliki malaikat-malaikat yang membantunya, ya. Nah ini butuh keterangan dari hadis Nabi SAW. Jadi ada sebuah hadis Nabi SAW riwayat Ahmad dan Al-Hakim, ya, termasuk juga At-Tabrani, dinyatakan mengenai keadaan orang yang akan meninggal dunia. Ya, Nabi SAW mengatakan innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazzala ilaihi malaikatun minas sama'i bidhul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlis 'inda ra'sihi. Nah ini, ya, Nabi mengatakan sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu ketika, ya, telah datang waktunya hidupnya ini terputus dari kehidupan dunia, maksudnya akan mati, ya, dan dia akan menghadapi kehidupan akhirat, maka turunlah kepadanya malaikatun. Malaikah berarti jamak malaikat, ya, malakun, ya. Jadi malaikat. Turunlah beberapa malaikat itu kepadanya dari langit dengan memiliki wajah-wajah yang berwarna putih, ya, seperti, ya, seakan-akan wajahnya mereka itu diibaratkan seperti matahari yang sangat terang benderang. Bersama mereka ada kafan dari kafan-kafan surga, wa hanutun min hanutil jannah, ya, dan wewangian dari surga.
Sehingga mereka kemudian duduk di hadapan orang yang akan meninggal ini. Ya, mereka para malaikat ini duduk di hadapan orang yang akan meninggal ini maddal basar, sejauh pandangan mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut. Nah, ini malakul maut disebutkan satu. Ya, thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlis 'inda ra'sihi. Nah, malakul maut itu datang dan duduk di samping kepalanya. Ini menunjukkan bagaimana malakul maut itu satu, tapi beberapa malaikat itu membantunya dalam prosesi pencabutan nyawa manusia. Ya. Jadi intinya kita membutuhkan banyak dalil ya. Kalau kita ini ingin membicarakan tentang para malaikat, sifat-sifat mereka, bagaimana keadaan mereka, kita membutuhkan dalil-dalil yang berbicara tentang itu semuanya. Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat, sehingga kita bisa mengimani kesimpulan itu dengan sesuai dalil-dalil yang telah dikumpulkan tadi. Dan ini membutuhkan penjelasan dari para ulama. Ya, alhamdulillah ada beberapa ulama itu yang menulis kitab khusus tentang kaitannya dengan beriman kepada para malaikat. Ada beberapa kitab yang berbicara tentang itu. Salah satunya ya kitab yang antum bisa akses karena kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di penerbit, kalau seingat saya Pustaka Imam Syafi'i itu menerbitkan silsilah ya, silsilah. Jadi ada beberapa jilid khusus berbicara mengenai rukun iman yang 6. Nah, salah satu kitab yang diterjemahkan itu dari sekian karyanya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, itu ada namanya beriman kepada para malaikat. Di situ diterangkan lebih terperinci ya, mengenai bagaimana kita mengimani para malaikat dan seperti apa gitu ya sifat-sifat para malaikat ini. Nah, ini salah satu contoh untuk kita mengetahui dan untuk kaitannya dengan bagaimana cara kita untuk menolak ya syubhat-syubhat atau sesuatu yang mungkin bisa merusak keyakinan kita kepada para malaikat dengan racun-racun pemikiran yang muncul. Ya, karena banyak sekali manusia-manusia yang menginginkan untuk menolak perkara yang gaib ini. Salah satunya dimulai dari para malaikat. Ya, nanti dicontohkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang salah satu pemikiran yang menyimpang tentang para malaikat yang kita sempat singgung tadi di awal. Kemudian juga mithlu Malik ya, seperti juga malaikat yang dinamakan dengan Malik al-muwakkalu bin nar. Dia diberikan tugas untuk menjaga neraka ya, berkaitan dengan menjaga neraka. Wa huwa khazinun nar, dia penjaga neraka. Kemudian di neraka itu ada namanya malaikat Zabaniyah. Ada 19 jumlahnya, dan malaikat Zabaniyah ini juga malaikat yang berada di dalam neraka, yang tugasnya adalah mereka menyiksa ya, orang-orang yang ada di dalam neraka. Wa mithlu al-malaikatul muwakkalina bil ajinnati fil arham. Termasuk juga para malaikat yang diberikan tugas mengenai urusan janin di dalam rahim. Idza tamal insanu arba'ata asyhurin fi batni ummihi. Apabila manusia itu berada di dalam perut ibunya dalam keadaan sempurna 4 bulan, yaitu 120 hari sempurna. Ba'atsallahu ilaihi malakan wa amarahu bi katbi rizqihi wa ajali wa amali wa syaqin aw sa'id. Maka Allah mengutus satu malaikat kepadanya, dan Allah memerintahkan satu malaikat ini untuk mencatat rezekinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, dan mencatat apakah dia termasuk golongan celaka atau golongan bahagia. Ini yang sering disebut dengan istilah takdir umri, takdir yang erat kaitannya dengan umur manusia, takdir umur. Karena takdir itu ada macam-macam ya, dan insya Allah nanti kita mungkin akan baca pada saat kita membaca beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wa mithlu al malaikatul muwakkalina bi hifdzi a'mali bani adam wa kitabatiha. Para malaikat yang ditugasi untuk menjaga
amal-amal anak keturunan Adam dan mencatatnya. Likulli insanin malakani ahadu ma'anil yamin wa tsani 'anil shimal. Bagi tiap-tiap manusia itu ada dua malaikat, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Kemudian yang berikutnya adalah al-malaikatul muwakkalina bisu'alil mayyit idza wada'a fi qabrihi, idza wudi'a fi qabrihi. Jadi para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menanyakan kepada orang yang telah meninggal ketika dia telah diletakkan dalam kuburnya. Yang sering kita sebut dengan istilah mungkar dan nakir. Dua malaikat ini datang untuk memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya sederhana, tapi tidak akan bisa menjawabnya kecuali orang yang mengilmui tentang tiga perkara itu. Ya, yang mengilmui, yang tentunya menghasilkan iman dan konsekuensi pengamalan dari tiga pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaannya mengenai siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa lelaki yang diutus di tengah-tengah kamu sebagai utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan apa agamamu, yaitu Islam. Mudah, bahkan orang-orang munafik sekalipun bisa untuk mengucapkan tiga perkara ini. Orang-orang munafik yang mereka menampakkan diri mereka sebagai mukmin, sebagai muslim, tapi mereka mengingkari bahkan membenci Islam dalam hatinya, akan mudah untuk menjawab. Ya. Ketika kita tanya siapa Tuhanmu, dia akan mengatakan Allah. Siapa nabimu, Muhammad. Ya, apa agamamu, Islam. Mudah. Ya. Akan tetapi nanti ketika orang itu diwafatkan oleh Allah dan di dalam kuburnya ditanya oleh dua malaikat ini, maka tidak semua orang itu bisa menjawab tiga pertanyaan ini meskipun dulunya telah menghafalnya 1000 kali misalnya, atau mampu untuk menjawabnya dengan jawaban yang mantap. Akan tetapi karena tidak ada keyakinan, keimanan kepada tiga perkara tersebut, maka akan kesulitan dia untuk menjawabnya. Oleh karena itu dalam satu riwayat disebutkan, ya, orang-orang tersebut mengatakan ya. La adri, saya tidak tahu, ya. Dulu orang-orang mengatakan demikian dan aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa keimanan itu tidak boleh dibangun di atas taklid. Tidak boleh dibangun di atas ikut-ikutan. Ya, misalnya karena orang di sekitar kita mayoritas muslim, ya sudah kita juga ikut muslim. Ya. Kemudian dia tidak terlalu memperhatikan tentang perkara agamanya sehingga tidak mau mempelajari apalagi mengamalkannya. Ya, kalau kita belajar tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu ada di antara bentuk kekufuran adalah kufur i'rad. Poin ke-10 yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kufur i'rad itu adalah kekufuran yang terjadi karena dia berpaling dari agama. La yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Dia tidak mempelajari agama itu sama sekali dan dia juga tidak mengamalkannya. Enggak peduli. Di KTP Islam, tapi dalam kehidupan sehari-hari ditanya Islam itu apa, enggak ngerti dia. Kira-kira Anda kalau ditanya apa pengertian Islam, bisa enggak jawabnya? Misalnya ada orang ngomong, ya, Anda ini seorang muslim. Iya, muslim. Islam itu apa sih? Nah, itu. Anda bisa nggak menjelaskannya? Ya. Nah, ini kalau Anda tidak bisa, berarti Anda harus belajar Islam ini apa, gitu. Karena Islam ini tidak dibangun di atas taklid, tidak dibangun di atas ikut-ikutan kita beragama ini. Ya, bukan karena kita ini mendapatkan warisan agama dari kedua orang tua kita. Ya, tapi kita harus benar-benar mempelajari Islam ini agar kita memiliki keyakinan yang kokoh di atasnya. Dikatakan di sini ya'tihi malakan yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Jadi dua malaikat ini datang dan menanyakan kepada mayit tentang Rabbnya, tentang agamanya dan tentang nabinya. Nah, ini diantara beberapa para malaikat yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai tugas-tugas mereka yang wajib untuk kita yakini dan kita imani. Nah, kemudian di sini ya, Syekh menyebutkan tentang buah atau manfaat, ya,
dari kita beriman kepada para al-malaikah. Wal imanu bil malaikati yuthmiru thamaratin jalilatan minha. Jadi ketika kita beriman kepada para malaikat, ya mestinya gitu ya, mestinya itu akan ada tujuan. Kita diperintahkan untuk beriman kepada para malaikat mesti ada tujuannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para malaikat, entah itu dengan bentuknya ya tafsil terperinci atau dengan bentuknya mujmal global, itu semuanya mesti Allah Subhanahu wa taala ada maksud dan tujuan untuk mengenalkan kita kepada para malaikat ini. Nah, salah satunya bisa kita mendapatinya ya, atau beberapanya bisa kita mendapatinya dari keterangan Syekh di sini mengenai buah atau kebaikan yang kita peroleh jika kita beriman kepada para al-malaikah. Ya di antaranya ya, jadi dikatakan minha di antaranya menunjukkan bahwa hasil kebaikan dari kita beriman kepada para malaikat itu sangat banyak. Namun di antaranya disebutkan di sini ya tidak semua. Yang pertama adalah al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala. Ini poin paling penting. Ketika kita beriman kepada para malaikat, kita akan mendapati pengetahuan tentang keagungan Allah Ta'ala. Kita akan mendapati apa? Atau kita akan memperoleh ilmu mengenai keagungan Allah Ta'ala. Wa quwwatihi dan kekuatan Allah, wa sultanihi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna 'azamatal makhluqi tadullu 'ala 'azamatil khaliq. Karena sesungguhnya keagungan makhluk itu menunjukkan atas keagungan penciptanya. Ya. Jadi kita tidak mungkin bisa meraba atau mengkira-kira betapa agungnya dan kuatnya Allah serta kuasanya Allah dalam segala sesuatu. Ya, tapi melalui kabar-kabar yang Allah sampaikan tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang luar biasa sifat-sifat mereka, baik dari sisi zatnya, dari sisi kekuatannya maupun dari sisi hay'ah ya, bentuk fisiknya, itu semuanya menjadikan kita paling tidak memahami bagaimana besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Allah ketika menceritakan atau Rasul SAW ya diberikan izin oleh Allah untuk menceritakan salah satu malaikat dari malaikat-malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi pernah menyampaikan bahwa antara ujung telinga dan pundaknya itu adalah jaraknya sejauh perjalanan kurang lebih 600 atau 700 tahun perjalanan manusia. Kalau ini yang dimaksud adalah perjalanan di masa Rasulullah, berarti perjalanan menggunakan kendaraan yang digunakan oleh orang-orang di masa Rasulullah dulu, mungkin dengan menggunakan unta atau kuda. 600 atau 700 tahun saya lupa ya, kurang lebih demikian. Antara ujung telinga sampai pundak. Nah ini kalau misalnya dari kepala sampai kakinya, nah ini kita nggak bisa membayangkan. Dengan jarak yang demikian jauhnya ya perjalanan antara ujung telinga dan dan pundaknya malaikat ini, kira-kira kita ini bikin kaflingan di situ berapa berapa besar, luar biasa. Ya. Berapa jauhnya perjalanan ini. Saya kapan hari itu lihat di internet itu ada orang Magelang, Pak ya. Ke Saudi Arabia niatnya haji naik naik sepeda, kurang lebih dia menempuh perjalanan sekitar hampir 1 tahun, nggak sampai 1 tahun, berapa bulan begitu, 8 bulan atau berapa. Sini Saudi naik sepeda ondel. Ya mesti ini enggak terus naik sepeda ondel terus gitu ya, mesti ada kendaraan yang lain. Tapi itu ditempuh dengan jarak waktu yang segitu. Ini ada perjalanan 700 atau 600 tahun perjalanan menggunakan unta. Ini jaraknya luar biasa. Ya. Nah dari situ kita meskipun tidak mungkin ya memastikan keagungan Allah, tapi kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan gambaran.
Ya, seberapa tidak terbatasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala ini. Jika makhluk Allah berupa malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari mereka itu memiliki fisik yang sedemikian besarnya, apalagi arsy yang dipikulnya, dan apalagi Allah Subhanahu wa taala yang di atas arsy, yang semuanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita ini dengan mengingat hal yang seperti itu akan memunculkan rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah kita bisa menghadirkan keagungan Allah. Ya, inilah perlunya kita untuk beriman kepada para malaikat ini agar memunculkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang besar. Nah, kalau kita perhatikan para malaikat dengan kekuatan fisiknya, dengan keagungan fisiknya, dengan keluar biasaan yang dimilikinya, secara zahir itu memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah. Ya, bahkan malaikat itu kalau Allah berfirman, itu semua para malaikat itu mengepakkan sayap mereka ketakutan. Ya, sampai kemudian di antara mereka itu bahkan semua mereka yang mendengarkan firman Allah itu semuanya tersungkur pingsan, malaikat-malaikat ini. Dan yang pertama kali yang sadar dari pingsan ini Jibril alaihissalam dengan izin Allah SWT. Dan Jibril ini dialah yang kemudian mendengarkan titahnya Allah Subhanahu wa taala, pesannya Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu para malaikat yang besar-besar seperti ini, Pak, itu tersungkur pingsan ketika Allah berfirman, berkata-kata. Ya. Nah, kita ini Masya Allah ya, makhluk ini kita dengan malaikat itu nggak ada sekecil ujung kukunya. Ya. Tapi kita ini masih saja memelihara kesombongan, keangkuhan, ketidakmauan tunduk kepada Allah. Padahal para malaikat dengan kekuatan fisiknya, dengan besarnya badannya, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah dengan kita merenungkan perkara ini lebih mendalam, maka akan muncul pengagungan kita kepada Allah sekaligus rasa takutnya kita kepada Allah. Dengan itu akan mendorong kita untuk bisa menjauhkan diri dari maksiat. Oleh karena itu ada sebuah nasihat dari para ulama terdahulu, la tanzur ila sigharil ma'siyah, Anda itu jangan melihat dari kecilnya maksiat yang Anda lakukan. Oh, ini dosa kecil, tidak apa-apa, gampang dapat ampunan dari Allah, istighfar selesai cukup. Saya sholat, saya wudhu, hilang ini sudah dosa, ini dosa kecil kok. Nasihatnya para ulama terdahulu, jangan Anda melihat dari kecilnya maksiat, walakin unzur ila man asaita, akan tapi perhatikan kepada siapa Anda itu bermaksiat. Ya, sehingga dengan Anda itu memperhatikan kepada siapa Anda bermaksiat, itu kepada Allah SWT yang maha besar, maka tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil untuk dilakukan atau diremehkan untuk dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan seseorang bisa menghadirkan keagungan Allah dalam dirinya, yang diantaranya dengan prosesnya itu melalui perenungan kepada makhluk-makhluk yang besar yang Allah Ta'ala ciptakan berupa para malaikat ini, itu menghadirkan rasa takut kepada Allah yang besar, sehingga menghadirkan pula usaha dia untuk berhati-hati, berjaga-jaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian atsaniyah itu yang kedua adalah syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Akan memunculkan rasa syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Ta'ala atas perhatian Allah kepada anak Adam. Haitsu wakkala min haula'il malaikati man yaqumu bihifdzihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tugas kepada para malaikat untuk menjaga anak Adam, mencatat amal-amal perbuatan mereka, dan diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan untuk anak Adam ini.
Jadi dengan kita memperhatikan ya dan meyakini bahwa para malaikat-malaikat itu ternyata banyak di antara mereka itu dikasih tugas oleh Allah untuk kaitannya dengan urusan-urusan hamba, urusan-urusan manusia, anak keturunan Adam. Ya, dan Allah tidak mengabarkan ada malaikat-malaikat itu yang ditugasi untuk ngurusi selain anak keturunan Adam. Ngurusi misalnya binatang-binatang, tidak ada ya. Tapi ngurusi untuk urusan-urusan anak Adam, untuk urusan-urusan manusia, yang menunjukkan bagaimana Allah itu memberikan perhatian penuh kepada manusia ini. Nah, dengan memperhatikan itu semuanya, bahwa Allah memberikan perhatian penuh kepada manusia dalam seluruh perkara yang akan mendatangkan kemaslahatan hidupnya di dunia ini, di antaranya melalui diutusnya malaikat-malaikat untuk mengurusi urusan-urusan manusia, maka disitulah kemudian muncul ya, di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendorong kita ini untuk bersyukur atas semua yang Allah berikan untuk manusia ini ya. Allah tidak hanya memberikan kenikmatan berupa rezeki, makanan, minuman ya, anggota tubuh yang normal, tapi juga Allah menciptakan malaikat-malaikat ini juga untuk urusan kemaslahatan manusia. Ada yang ngurusi hujannya, ada yang ngurusi urusan apa? Pencatatan takdirnya, ada yang ngurusi urusan penjagaan dari mara bahaya, yaitu malaikat al-hafadhah. Yang Nabi SAW menjelaskan al-hafadhah ini, malaikat penjaga ini, dia akan senantiasa menjaga manusia dari berbagai macam mara bahaya. Ya, jadi Allah itu menciptakan manusia ini sebetulnya ya sangat-sangat lemah dan sangat-sangat rentan untuk terkena bahaya. Baik itu bahaya yang dia bisa lihat maupun bahaya yang tidak bisa dia lihat. Bahaya yang bisa dia lihat ya mungkin mara bahaya seperti yang bisa kita lihat ya, mungkin kejahatan makhluk yang sama-sama dari manusia misal gitu ya, atau mungkin mara bahaya berupa kecelakaan dan seterusnya yang bisa kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat banyak ya, mungkin syaitan menginginkan untuk menyesatkan dan membinasakan manusia ya, seperti dalam hadis kaitannya dengan keutamaan kita membaca kalimat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika itu syaitan berkata kepada kawan-kawannya ya, syaitan tatanahhas syayatin, kata Nabi SAW, para setan itu menyingkir dari jalan orang yang akan keluar dari rumahnya dengan mengucapkan zikir ini, sembari mengatakan kepada kawan-kawannya ya, bagaimana ya kamu akan bisa membinasakan orang yang qad wuqiya wa wufiya wahudia, orang yang dijaga, dicukupi dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kamu bisa menyengsarakan orang yang seperti ini? Menunjukkan kalau syaitan itu ketika kita keluar rumah sudah siap untuk apa? Untuk mencelakakan kita, entah mencelakakan berkaitan dengan agama kita atau berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Sudah siap mencelakai kita. Ya, tapi ketika kita menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah SWT melindunginya. Termasuk juga belum dari penyakit-penyakit mara bahaya yang tidak terlihat. Ya. Itu semuanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan yang sangat-sangat berpotensi untuk menimpa kepada manusia, dan Allah memberikan ya tugas kepada salah seorang malaikat bernama Al-Hafadhah ini untuk menjaga tiap-tiap manusia dari mara bahaya. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, maka Hafadhah ini diperintahkan untuk diam, tidak menyingkirkan bahaya tersebut, sehingga bahaya itu akan menimpa dirinya. Nah, itu semuanya apa? Menunjukkan bagaimana Allah sangat perhatian kepada anak keturunan Adam ini. Sehingga dengan itu kita wajib bersyukur atas perhatian Allah yang khusus sebagai bentuk pemuliaan secara khusus kepada anak keturunan Adam ini dibandingkan kepada semua makhluk. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam ini ya. Ini isya Pak ya, ini adzan dulu ya, monggo silakan. Nah, selanjutnya disebutkan di sini oleh Syekh
Hikmah yang ketiga adalah mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Jadi kecintaan para malaikat kepada orang-orang yang menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah ini juga satu kebaikan ya, dikala para malaikat itu mencintai hamba-hamba Allah yang beriman dan menegakkan amal saleh. Karena dengan para malaikat mencintai ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini ya, malaikat ini akan berusaha untuk mencurahkan kebaikan yang mereka mampu untuk orang-orang yang beriman. Yang diantaranya kebaikan yang ini juga merupakan satu hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang beriman adalah doa para malaikat. Ya, doanya para al-malaikah. Nah, para malaikat ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dikabulkan. Ya. Mesti dikabulkan. Bahkan para ulama menyebutkan jika ada seorang malaikat yang paling rendah derajatnya di sisi Allah, para malaikat ya, yang paling rendah, satu saja dari kalangan mereka, itu berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan bagi orang-orang beriman, maka Allah akan menerima doa tersebut. Allah akan mengabulkannya. Nah, apalagi kalau doa itu dipanjatkan oleh para malaikat yang mulia-mulia, al-malaikatul muqarrabun. Yang diantaranya Allah SWT sebutkan, diantara malaikat al-muqarrabun, malaikat al-muqarrabun yang terdekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Quran surah Ghafir ayat yang ke-7 ya, dan setelahnya Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yaitu malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di sekitarnya. Mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka dan mereka beriman kepada Rabb mereka serta memohonkan ampunan kepada Rabb mereka untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini. Mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami ya, rahmat dan ilmu-Mu itu luas mencakup segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wahai Rabb kami, masukkan mereka ke dalam surga Eden yang Engkau telah janjikan untuk mereka dan untuk orang yang saleh di antara orang tua mereka, ya, nenek moyang mereka, dan pasangan-pasangan hidup mereka serta anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, dan lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan barang siapa yang dijaga dari keburukan-keburukan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, faqad rahimta, maka sungguh Engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Ini doanya para malaikat pemikul arsy Allah dan yang di sekitarnya, yaitu mereka adalah al-malaikatul muqarrabun, para malaikat yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa-doa mereka ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kecintaan para malaikat ini kita perlukan dalam kehidupan kita ya, melalui apa? Doa-doa kebaikan dari mereka. Nah, ini diantara hikmah diciptakannya para malaikat dan kita mengimani adanya mereka. Disebutkan ya, oleh Syekh di sini hanya 3 poin. Kemudian setelah itu Syekh mengatakan waqad ankara qaumun minaz zaighina kaunal malaikati ajsaman. Ada sekelompok manusia itu yang mengingkari tentang keadaan malaikat secara zatnya. Jadi mereka beranggapan malaikat itu tidak makhluk yang berfisik. Ya, mereka mengatakan innahum ibaratun an quwal khair al-kamina fil makhluqat. Jadi mereka mengatakan bahwa malaikat itu hanyalah unsur kekuatan kebaikan pada diri seseorang atau kekuatan kebaikan pada diri makhluknya. Maka ini merupakan bentuk pendustaan kepada kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya SAW serta ijma' kaum muslimin. Sehingga ini termasuk bagian kekufuran ya. Kadang kita mendapati orang-orang itu yang latah dengan perkataan orang-orang barat ya.
Ya, latah dengan mengatakan bahwa malaikat itu unsur-unsur kebaikan pada diri manusia, ya. Melalui filsafat itu ya, ilmu logika yang tidak sesuai dengan logika yang sehat itu biasa diserap oleh banyak manusia. Kadang-kadang latahnya kita ini kadang-kadang karena sebab apa? Silau dengan peradaban mereka, silau dengan kemajuan materi mereka. Padahal kemajuan materi itu sebetulnya ya, jika dinilai dengan kemajuan in materi berupa spiritual maupun moral, itu sebetulnya yang paling bernilai itu spiritual dan moral. Nabi SAW dan para sahabat dikatakan mereka ini adalah generasi yang terbaik. Itu karena apa? Karena spiritual, moral dan peradaban manusia di kala itu benar-benar paling maju, ya. Tapi bukan dari sisi apa? Materialnya yang mereka miliki, ya. Tapi dari sisi kualitas SDM-nya, sumber daya manusianya, itu yang terbaik itu mereka, ya. Nah kita ini kebanyakannya kalahnya itu karena materi, ya. Kita melihat wah orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka maju dari sisi materi, akhirnya kita merasa inferior. Apa inferior itu, Pak? Nopo inferior? Bener tak? Saya pakai istilah ini. Kita akhirnya jadi kayak kerdil gitu di hadapan mereka gitu ya. Seakan-akan kita ini terbelakang, primitif dan seterusnya. Padahal kalau kita berpegang teguh dengan agama, meskipun mereka maju secara materi, kita ini maju secara immateri. Ya, maju secara spiritualnya, moralnya, peradaban kehidupan bersosialnya dan seterusnya, kita ini baik, lebih baik dari mereka. Ya, dikala mereka itu menghadapi berbagai macam ya kasus dan permasalahan-permasalahan hidup sosial mereka sampai pada titik yang mengenaskan sebetulnya ya, seperti prostitusi yang terus merajalela, kemudian pembunuhan, kemudian penggunaan narkoba dan seterusnya. Bahkan sebagian negara sampai melegalkan penggunaan sebagian jenis narkoba karena sulitnya untuk membendung masyarakatnya untuk menggunakan narkoba ini. Ya, ada ganja jenis tertentu itu yang dibolehkan di sebagian negara untuk dikonsumsi secara bebas. Ya. Kenapa? Karena saking beratnya untuk ngurus ini. Masalah homoseksual ini kehancuran luar biasa ini, ya. Yang mereka gembar-gemborkan, yang sekarang ini mereka gembar-gemborkan dan melalui berbagai macam agent-agent mereka ya, melalui berbagai macam klub-klub yang mereka buat, yayasan-yayasan dan semacamnya, untuk melegalkan semua perkara-perkara yang keji seperti ini. Nah kita walillahilham, kita memiliki Islam, memiliki Al-Quran, memiliki Sunnah, ya. Dengan kita berpegang teguh dengan ini, hidup kita bahagia. Ya, mereka mengejar semua kenikmatan-kenikmatan duniawi yang semu ujung-ujungnya mereka hancur kehidupan mereka. Ya, banyak anak-anak yang terlahir tanpa memiliki orang tua. Ya, yang lucu itu pernah saya membaca sebuah artikel children without parent. Bener gitu. Anak tanpa orang tua. Di situ diceritakan di Amerika itu banyak keluarga itu yang lucu karena gay dan lesbianisme ini sudah menjadi sesuatu yang legal di sana. Ada anak-anak yang terlahir itu yang nggak ngerti bapaknya. Ketika ditanya bapakku mana, ya ini bapakmu, nunjuk ke pasangan perempuannya. Jadi perempuan sama-sama perempuan, suka sama-sama perempuan, jadi satu dalam rumah punya anak gitu. Nah ini anaknya nggak tahu disuntik dari mana gitu. Ya. Punya anak lah, anaknya tanya bapakku yang mana, ini bapakmu, ditunjuk ke pasangan lesbiannya, podo-podo wedok. Lah ini kan ibu pertama, kamu ibu kedua. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Kejiwaan anak ini rusak. Ya. Akan muncul kriminalitas dan seterusnya, bibit-bibitnya dari mereka ini. Lah koyok ngeten niki Pak, itu dipaksakan, dicekokkan ke negara-negara Islam melalui orang-orang yang kesannya itu mereka silau dengan peradaban-peradaban materi yang dimiliki oleh orang-orang barat. Ya kalau sekedar peradaban materi saja ya ini tidak akan bisa membuat kita ini hidup bahagia, karena pada asalnya kita ini hidup ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan material kita, tapi kebutuhan kejiwaan kita, kebutuhan rohani kita perlukan.
Ya. Nah, agama kita ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu kalau kita tidak berpegang teguh dengan agama, mudah sekali kita terpengaruh dengan produk-produk yang pada asalnya produk mereka ini sampah semua sebetulnya. Cuman kemasannya itu bagus. Ya. Kemasannya ini bagus. Bagus bagi orang yang menyimpang hatinya kepada kesesatan. Nah, kita kembali di sini. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan logika-logika pendek mereka, ya, logika yang sesat mereka, yang kemudian pada akhirnya menolak adanya perkara-perkara yang gaib. Salah satunya adalah para malaikat ini. Ya. Padahal Allah mengatakan banyak sekali dalam Quran, ya, seperti misalnya dalam surah Fatir Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusannya. Ya, kemudian dikatakan oleh Allah mereka itu memiliki sayap 2, 3, dan 4. Ya. Kalau dikatakan memiliki sayap berarti makhluknya ada bentuknya, ada fisiknya. Nah, gitu. Tidak mungkin hanya sekedar kiasan-kiasan untuk menggambarkan potensi baik pada diri seseorang. Dan ini pernah saya dengar, ya, sudah cukup lama, puluhan tahun yang lalu saya pernah melihat kajian. Kalau dulu di televisi itu kan ada kajian pada subuh itu, ya. Jadi didatangkan salah seorang pembicara. Saya tidak tahu waktu itu pembicaranya masih muda waktu itu. Hostnya ini ketika mendapatkan pemaparan dari pembicara ini itu juga kaget juga, gitu. Jadi si pembicara mengatakan bahwa malaikat dan iblis itu sebetulnya dua makhluk yang tidak ada, kata dia. Ini nggak ada makhluknya, gitu katanya. Jadi malaikat itu hanyalah menggambarkan tentang potensi baik manusia, sedangkan iblis itu menggambarkan potensi buruk manusia. Dengan beralasan firman Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan jiwa manusia itu Allah sempurnakan dengan Allah berikan potensi buruk dan potensi baik, potensi takwa. Nah, sehingga si pembicara ini gelambiar ke sana arahnya, gitu. Dijelaskan ke sana karena cara pandang dia sudah berbeda. Cara pandang dia itu, ya, cara pandang istilahnya empiris, ya, sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh indera saja. Menurut dia perkara yang gaib itu tidak ada, gitu. Terutama berkaitan dengan makhluk malaikat dan iblis ini. Nah, sehingga terjadi seperti ini, dan yang seperti ini, ya, ada dan bisa jadi akan terus bermunculan, ya, akan terus bermunculan. Nah, di sini disebutkan banyak ayat, tapi satu ayat tadi sudah mencukupi, ya, bahwasanya menunjukkan bahwa malaikat itu benar-benar makhluk yang Allah ciptakan. Termasuk juga di sini disebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis yang menerangkan idza habballahu al-'abda nada Jibril. Apabila Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyeru kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan, ya, fa'ahibbahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba yang dicintai oleh Allah tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril menyeru kepada semua penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian diletakkan, ya, padanya penerimaan di muka bumi ini. Ya, maksudnya penerimaan di sini bukan kepada orang-orang kafir, ya, tapi kepada orang-orang yang beriman yang juga sama-sama dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mencintai Allah, yang dicintai Allah akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah ini. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dari tsumma yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian diletakkan, ya, untuknya ini penerimaan, ya, di muka bumi ini. Maksudnya diterima oleh orang-orang yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Jibril makhluk, ya, ada tubuhnya, ada zatnya, gitu, ya. Demikian pula ketika Jibril menyeru kepada penduduk langit yaitu para malaikat juga makhluk. Mereka bisa mencintai sebagaimana makhluk Allah ciptakan bisa mencintai.
Nah, dari semua dalil-dalil ini yang sangat jelas ini menunjukkan bahwa para malaikat itu ajsam, memiliki tubuh, memiliki zat, wujud ada. La quwa ma'nawiyah, bukan unsur-unsur yang bersifat maknawi. Kama qala zaighun, sebagaimana perkataan orang-orang yang menyimpang. Wa ala muqtadha hadhihi nusus ajma'al muslimun. Ya, dari kandungan dari teks-teks dalil tadi itulah kemudian kaum muslimin bersepakat atas adanya wujud para al-malaika. Nah, insyaallah untuk al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Bagaimana tentang pemahamannya tentang hal ini? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya malaikat itu cuma hanya mengurusi Bani Adam. Terus ketika makhluk Allah yang lain, semisal hewan, itu ketika mereka mati itu ada campur tangan malaikat apa tidak? Secara umum ya, secara umum semua makhluk itu dicabut nyawanya oleh para malaikat. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini tadi ya berkaitan dengan hal ini, semua ya yang Allah ciptakan dan semua hal yang dilakukan pula oleh para malaikat itu semuanya itu mengerucut kepada kemaslahatan manusia. Itu. Ya, termasuk juga Allah menciptakan makhluk berupa hewan-hewan dan semacamnya. Bukan kemudian berarti hewan-hewan itu tidak diurus juga oleh para malaikat. Ada malaikat yang mengurusi mereka. Cuman yang dimaksud di sini pengurusan kepada hewan-hewan ini pun kemaslahatannya kembali kepada manusia. Sehingga seakan-akan di sini ya, bisa kita katakan bahwa semua penciptaan malaikat dengan tugas-tugasnya yang erat kaitannya dengan urusan kepada manusia itu semuanya adalah erat kaitannya untuk kemaslahatan manusia semuanya. Karena disinilah manusia itu sebagai apa? Sebagai hamba yang dituntut nantinya, ya. Hamba yang diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah yang pada akhirnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sehingga dengan itu semuanya diperlukan adanya fasilitas-fasilitas untuk manusia. Yang melalui fasilitas itulah Allah kemudian menguji, memberikan perintah dan melarang manusia itu. Ya, sehingga dengan itu nanti akan manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah. Jadi semua perbuatan malaikat yang erat kaitannya dengan urusan-urusan makhluk itu merujuknya kepada kemaslahatan manusia. Ya, bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, sebentar. Iya. 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 Kira-kira dimungkinkan nggak kalau pada masa-masa mutakhir seperti ini, Iya. kan masalah malaikat maut, Iya. itu nanti malaikatnya ketika malaikat itu nanti meninggal itu dia dicabut oleh malaikat pencabut nyawa yang lainnya termasuk Allah yang Gimana tadi? Yang kedua tadi mengenai malaikat, iya. Iya, iya. malaikat maut itu Allah sendiri atau malaikat maut yang lain? Iya, 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 iya. Dua pertanyaan atau? Iya. Berkaitan dengan apakah malaikat di masa-masa setelah wafatnya Rasulullah SAW itu juga akan bisa berwujud atau akan terjadi peristiwa perubahan wujud mereka menjadi manusia. Wallahu alam. Cuman ada sebuah hadis itu yang pernah saya baca mengenai keutamaan saling mencintai karena Allah ya. Saling mencintai karena Allah. Jadi Nabi SAW pernah menceritakan tentang seseorang yang dia ini melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan itu datanglah seseorang menanyakan kepada orang ini, apa maksud dan tujuan dia melakukan perjalanan jauh ini. Dia mengatakan, aku melakukan perjalanan jauh ini untuk menziarahi seorang saudara kami sesama muslim gitu.
apakah kau melakukan perjalanan jauh ini adalah dalam rangka untuk hajat dunia atau semacamnya? Tidak, ila an yakuna, kecuali ziarah yang aku lakukan ini hanyalah karena apa? Aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang ini mengatakan, ya, aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat kamu apa? Masuk ke dalam surga, atau yang semacam itu redaksinya. Ya, mungkin kita pernah dengar hadis ini ya. Kalau tidak salah dalam kitab Riyadhus Shalihin ada ini hadis ini. Saya lupa redaksi Arabnya, cuman kurang lebih demikian. Dan itu disampaikan Nabi SAW, dan Nabi tidak menceritakan apakah ini peristiwa yang pernah terjadi di masa dahulu, ataukah terjadi di masa Rasul, ataukah terjadi di masa yang akan datang. Ya, sehingga bisa jadi, wallahu alam, mungkin saja terjadi seperti ini, ya. Adanya mungkin malaikat yang diutus oleh Allah dengan tugas tertentu, kemudian malaikat ini berwujud menjadi manusia, ya, mungkin saja bisa terjadi demikian. Akan tetapi secara khusus keterangan yang mengenai akan hal ini sejauh pengetahuan saya tidak menemui ya keterangan tentang hal ini. Cuman dari hadis itu bisa jadi hal yang ditanyakan tadi mungkin ya bisa terjadi dalam keadaan dikala Rasul telah meninggal dunia. Wallahu alam. Kemudian mengenai malakul maut ya, malakul maut itu mencabut nyawa seluruh makhluk ketika di hari kiamat nanti, termasuk juga sebagian para malaikat dicabut oleh malakul maut ini. Kemudian keadaan malakul maut ini bagaimana? Apakah dia nanti dicabut nyawanya oleh Allah ataukah tidak? Saya pernah baca keterangan ini, tapi saya lupa gitu ya. Seingat saya, tapi wallahu alam ini nggak bisa kita jadikan patokan ya. Seingat saya nanti itu malakul maut mencabut dirinya sendiri dengan izin Allah SWT. Seingat saya, tapi saya agak-agak lupa ingat di situ. Cuman intinya memang nanti pada hari kiamat nanti semua makhluk itu akan dicabut nyawanya, termasuk para malaikat, Ya. Tapi ada malaikat tertentu yang tidak dicabut. Salah satunya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tidak dicabut nyawanya, ya, karena dia diperintah oleh Allah untuk meniup sangkakala itu. Nah, tiupan kedua itu untuk membangkitkan seluruh makhluk, termasuk para malaikat. Ya, sebagian malaikat yang dicabut ruhnya oleh malakul maut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Sebanyak apa? Wallahu a'lam, tidak pernah saya mendengar hadis atau pernyataan yang seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui pasukan Tuhanmu kecuali Dia, yang menunjukkan bahwa jumlah para malaikat sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat itu kecuali Allah. Ya, adapun kalimat yang disampaikan itu saya baru dengar saat ini. Saya nggak tahu gitu ya, sumbernya dari mana. Kalau Anda bisa memberikan sumbernya kepada saya, nanti coba saya periksa. Ya. Nah, tadi ada yang mau tanya ya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita cukup sampai sini ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.